Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Demikian firman Tuhan. Dialah juru selamat kita, tidak ada yang lain. Jemaat yang baik hati, bila kita diperhadapkan pada situasi tersesak atau mendesak, kesulitan yang besar, apa yang harus kita lakukan? Ada yang dengan sungguh berdoa kepada Tuhan karena ia yakin bahwa hanya Allah yang mampu memberikan jalan keluar dan menyelamatkan kehidupannya. Namun di sisi lain ada juga orang yang mungkin dia berdoa, tapi karena ketidaksabarannya akhirnya ia menghalalkan segala cara. Ia bertolak dari Allahnya dan dia mencari keselamatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Contohnya itu pergi meminta pertolongan kepada dukun atau yang dianggapnya pintar supaya dapat menyelamatkan kehidupannya. Ada juga orang yang sama sekali tidak mengingat bahwa Allah itu akan memberikan hikmat kepada kita untuk dapat menyelesaikan setiap perkara dalam kehidupan ini. Yang manakah posisi kita? Dalam nas ini kita diingatkan ketika Allah memproklamirkan dirinya kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Ia menyampaikan bahwa dialah juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripadanya. Kalimat ini bukan sesuatu yang baru bagi umat Israel. Pada dasarnya mereka tahu siapa Allah yang telah memilih menyelamatkan bangsa Israel sejak mulanya. Tetapi kesadaran itu terkadang hilang dari imannya yang membuat mereka harus terus-menerus diingatkan tentang siapa Allah di dalam setiap penderitaan atau dalam keadaan sukacita. Allah juga memproklamirkan tentang dirinya adalah juru selamat karena banyak sekali yang terpikat dengan ilah-ilah lain. Peringatan ini pun terus-menerus disampaikan oleh para nabi. Secara khusus dalam nas ini Nabi Yesaya mengingatkan mereka supaya mereka tetap berharap kepada Allah. Bahkan bila diposisikan dengan situasi umat Kristen saat ini, kita pasti menyadari Allah bukan hanya sekedar bergerak pada perjanjian lama kepada umat Israel. Bahkan ia mengutus anaknya yang tunggal, Kristus Yesus, menjadi penyelamat bagi kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kegentaranmu saat ini? Bagaimanakah situasimu saat ini? Apakah kita juga sedang mengalami kekhawatiran, kesulitan yang besar? Bila kesulitan itu seolah-olah tak kunjung berakhir, apa yang harus kita lakukan? Sadarlah bahwa Allah di dalam Kristus Yesus hadir di dalam hidup kita menjadi penolong, menjadi juru selamat yang membawa keselamatan bagi kita. Sedangkan maut saja dikalahkan, apalagi segelintir persoalan kehidupan kita yang mungkin saat ini membuat kita tersesak karena begitu berat yang kita hadapi. Ada yang menghadapi krisis damai sejahtera di rumahnya. Ada yang menghadapi sakit penyakit.
Ada yang menghadapi anak-anak yang susah untuk mendengarkan nasihat dari orang tuanya, atau banyak hal di tempat pekerjaan kita yang seolah-olah persoalan itu tak kunjung berakhir. Namun ingat, dalam situasi apapun kita, percayalah Allah hadir untuk menyelamatkan kehidupan kita. Allah hadir untuk mengingatkan iman kita supaya tetap berpegang kepada Kristus yang menjadi juru selamat. Jadi jangan terombang-ambingkan imanmu di saat gelombang kehidupan itu membuatmu hanyut atau tenggelam. Tetapi percayakan Allah di dalam Kristus Yesus mampu meredakan setiap ombak penderitaan kehidupanmu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Mengingatkan kami agar kami tetap memuji Engkau dan tetap setia di dalam iman kami kepadamu. Inilah doa kami dalam nama Kristus Yesus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.